apa kabarnya di minggu pagi ini? Pastinya semua sehat ya. Seperti Ci Diana yang kalian lihat dan kakak-kakak yang di sini semuanya sehat-sehat. Kita bertemu di minggu terakhir di bulan April. Ci Diana berharap bulan kedepannya adik-adik tetap setia untuk mengikuti acara kita di ibadah online Miracle Kids for Christ. Kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa segera untuk bertatap muka. Dan sebelum kita memulai pujian kita, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau begitu baik dalam kami ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu sehingga Engkau sampai hari ini tetap melihara dan menjaga kami ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah online kami. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya hanya dalam nama-Mu. Engkau berkati adik-adik sekolah minggu yang lagi menonton di rumah dan berkati juga kami yang di sini. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Siapkan hati, kita mau menyembah Tuhan. Kita sapa Tuhan Yesus, kita ucapkan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji dan bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji dan bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Mari kita sembah Dia. Kami meninggikan Engkau, kami sembah Kau Tuhan. Engkau baik bagi kami, Engkau luar biasa.
Putra Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Nah, adik-adik sudah mengucapkan terima kasih kepada Sang Pencipta kita. Adik-adik, betapa indahnya kasih Tuhan ya. Lagu ini menceritakan betapa kasih Tuhan Yesus itu lebih indah dari pelangi, lebih indah daripada bintang di langit, dan lebih indah daripada bunga di taman. Bayangkan adik-adik, burung di udara, tidak ada yang pelihara, tapi Tuhan beri makan. Apalagi kita umat yang dikasihinya. Kita nyanyikan kasih Yesus indah-indah, oh sungguh indah. Bangkit berdiri ya adik-adik ya, sambil bertepuk tangan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Katakan sekali lagi ya adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah adik-adik, jalan bersama Yesus itu tidak mengenal suka, tidak mengenal duka. Karena adik-adik tahu dalam setiap keadaan apapun Tuhan Yesus tetap beserta kita. Seperti namanya ialah Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Nah, lagu selanjutnya Diana mau mengajak adik-adik untuk menghafal lagi. Menghafal apa ya adik-adik? Menghafal siapa murid Yesus. Sudah lama kita tidak mengasah otak kita. Apakah adik-adik masih setia membaca kitab suci? Supaya adik-adik tahu tentang pengetahuan cerita-cerita di Alkitab. Kita mau belajar lagi dari lagu ini. Ingat-ingat ya adik-adik ya. 12 murid Yesus. Apakah adik-adik masih ingat lagu ini?
Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus lan Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Sekali lagi, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus dan Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, adik-adik sudah hafal? Betul, sudah hafal. Nanti kalau C Diana tanya, harus tahu loh ya, kalau kita ada pertemuan, sudah ada pertemuan tatap muka, akan C Diana tanyakan ini loh. Lama sudah C Diana tidak tanya sana, tidak tanya sini kepada adik-adik, dan C Diana mau tahu apa adik-adik rajin enggak untuk membaca Alkitab. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, adik-adik masih tetap setia enggak untuk baca kitab suci? Bukan cuma pas ibadah online ini aja adik-adik. Apakah setiap hari adik-adik masih setia untuk buka Alkitab adik-adik, baca kitab suci? Nah, hanya adik-adik yang tahu dan Tuhan yang tahu. C Diana enggak tahu ya adik-adik. Dan tapi C Diana berharap adik-adik masih tetap setia untuk membaca kitab suci. Kenapa? Seperti tubuh kita, kalau adik-adik tidak sarapan, tidak makan, apakah adik-adik bisa bertumbuh? Pastinya tidak. Seperti begitu juga rohani kita harus isi dengan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu dari mana? Dari kitab suci itulah adik-adik. Seperti dalam lagu ini kita baca kitab suci. Dan disambung dengan firman Tuhan ada di hatiku. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Firman Tuhan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 oh, oh, oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 oh, oh, oh. Nah, adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan. Silakan duduk, siapkan Alkitabnya, duduk yang manis. Dengarkan firman Tuhan dengan baik. Seperti yang lagu tadi barusan kita nyanyikan. Kalau adik-adik menyimak firman Tuhan, dan firman Tuhan itu boleh tumbuh
berbuah dalam kehidupan adik-adik. Dan tiba saatnya nanti pas penuaian, adik-adik akan dipuji luar biasa. Jangan jadi pohon yang tidak berbuah, nanti itu akan ditebas dan dibakar di dalam api. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa ya adik-adik. Nanti firman Tuhan akan dibawakan oleh Kanita. Adik-adik simak dengan baik. Siapa tahu ada kuisnya ya adik-adik ya. Jadi enak nggak tahu, tapi adik-adik dengarkan aja. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengar firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu Kanita yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Apa yang disampaikan boleh tertanam di tanah hati adik kami yang subur, dan seperti lagu yang tadi kami nyanyikan, firman itu boleh terus bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan adik-adik kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati adik-adik kami Tuhan. Kami serahkan doa ini, haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang manis. Apa kabar kalian hari ini? Pasti semua dalam keadaan sehat, sukacita, damai sejahtera. Dan pasti kalian gak sabar kan menunggu ibadah sekolah minggu? Iya, bertemu lagi dengan Kak Anita di sini bersama dengan Hore. Den hari ini sukacita sekali. Sudah rapi, sudah mandi, sudah wangi, sudah sarapan juga. Den tadi minum apa? Minum susu apa? Oh, air putih. Hore. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang menceritakan seorang tokoh Alkitab yang sangat terkenal. Adik-adik pasti pernah dengar ya, namanya Yusuf kan? Ya, sesuai dengan tema kita bulan ini, tema di gereja kita berbicara tentang renewal of hope, pembaharuan pengharapan. Pengharapan pada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Ya. Baik adik-adik, kita akan membaca dari kitab Kejadian pasal ke-37 ayat pertama sampai dengan 36. Jadi ayat 1 sampai 36 ini akan bercerita tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Yusuf ini adalah anaknya Pak Yakub. Pak Yakub punya 12 orang anak laki-laki dan Yusuf adalah anak yang nomor 11. Ya, adik-adik, kelak 12 anak-anak Pak Yakub ini akan disebut sebagai 12 suku Israel. Ya, adik-adik ya. Baik, hari ini kita akan fokus berbicara tentang Yusuf. Mengapa? Karena Yusuf ini seorang yang takut akan Tuhan dan dia punya pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Baik, kita akan mulai ya adik-adik ya. Kakak akan menceritakan kisah tentang seorang yang bernama Yusuf ini. Ya, Bapak Yakub ini sangat sayang kepada Yusuf. Karena Yusuf ini punya perawakan yang gagah, ganteng gitu ya. Sehingga Pak Yakub memberikan Yusuf sebuah jubah yang sangat indah. Dan karena Pak Yakub ini memberikan jubah yang indah kepada Yusuf, maka 11 saudara yang lainnya itu menjadi kurang senang dan mereka punya rasa iri hati kepada Yusuf ini gitu ya. Adik-adik, pada suatu hari Yusuf ini bermimpi tentang 11 ikat gandum saudara-saudaranya itu mengelilingi dan sujud menyembah kepada ikatan gandum miliknya. Dan Yusuf juga bermimpi tentang matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Suatu hari Pak Yakub ini menyuruh Yusuf untuk mengunjungi kakak-kakaknya di padang penggembalaan. Namanya adalah
di daerah Dotan. Jadi kakak-kakaknya Yusuf ini menjadi penggembala domba di suatu wilayah padang rumput yang bernama Dotan ya adik-adik ya. Tiba-tiba saudara-saudaranya Yusuf ini menjadi marah kepada Yusuf. Lalu mereka mengambil jubahnya Yusuf yang indah itu dan Yusufnya dimasukkan ke dalam sebuah sumur yang sudah kering. Adik-adik bisa bayangkan gak ya? Sebuah sumur itu kira-kira di dalamnya tuh gimana ya? Pasti gelap gitu ya, lembab. Pokoknya sesuatu kondisi yang tidak menyenangkan. Ya kan adik-adik ya? Coba kalian bayangkan sebuah sumur. Sumur itu adalah tempat mengambil air biasanya. Tapi mungkin sumur yang ada di sini pada saat ini adalah sumur yang sudah kering, yang sudah nggak ada airnya lagi, sehingga Yusuf itu dimasukkan ke dalam sumur itu oleh kakak-kakaknya. Tega sekali ya. Aduh Kak Anita bayangkan gimana ya rasanya menjadi seorang Yusuf pada saat itu. Pastilah dia rasa ketakutan, tapi dia juga nggak bisa melepaskan diri dengan keadaan saat itu. Akhirnya dengan pasrahnya mungkin dia berdiam di sumur itu gitu ya. Namun Kak Dita percaya pada saat keadaan yang tidak baik itu, keadaan yang tidak menyenangkan itu, Yusuf berdoa pada Tuhan. Karena Yusuf adalah seorang yang punya kerendahan hati dan Yusuf adalah seorang yang berhikmat. Bahkan di Alkitab dijelaskan bahwa Yusuf adalah seorang yang sangat diberkati Tuhan gitu ya adik-adik ya. Mungkin pada saat keadaannya tidak mengenakan itu, Yusuf berdoa kepada Tuhan. Dalam keadaan yang tidak baik itu, Yusuf tetap mempunyai pengharapan. Dan pengharapannya itu menjadi kenyataan adik-adik. Pada saat itu, lewatlah rombongan pedagang Midian yang akan menuju ke Mesir. Lalu kakak-kakaknya terpikirkan untuk menjual Yusuf kepada pedagang Midian ini. Dan mereka lakukan hal itu. Mereka menjual Yusuf kepada pedagang dari Midian itu. Singkat cerita, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya kepada pedagang itu. Dan pedang-pedang Midian ini kembali menjual Yusuf kepada seorang kepala pengawal istana di kerajaan Mesir, yaitu Raja Fir'aun yang bernama siapa adik? Siapa yang sudah tahu? Ya, Potifar. Potifar adalah seorang kepala pengawal di kerajaan Mesir gitu ya. Lalu Yusuf ini tinggal di rumahnya. Potifar sangat senang pada Yusuf karena Yusuf ini seorang yang sangat bisa dipercaya, sehingga Potifar pun memberikan kepercayaan kepada Yusuf untuk mengelola usahanya dan memberikan kepercayaan yang penuh kepada Yusuf. Namun kemudian hari diceritakan dalam Alkitab bahwa Yusuf ini difitnah oleh istrinya Potifar. Akhirnya Yusuf dijebloskan ke dalam penjara dan kisah selanjutnya adik-adik bisa baca ya di Alkitab ya. Jadi Kejadian pasal 37 sampai dengan Kejadian pasal 45 itu berbicara tentang kisah Yusuf. Ya adik-adik ya. Ya, saat ini kakak mau fokus kepada pengharapan. Adik-adik saat ini juga mungkin mengalami hal yang sama dengan apa yang dialami Yusuf pada saat itu. Di tengah situasi pandemi yang belum tahu kapan selesainya. Adik-adik mungkin sudah bosan di rumah, aduh belajar online terus gitu ya. Kapan sih belajarnya di sekolahan? Kapan aku bisa ketemu teman-temanku? Kapan bisa ketemu dengan guru-guruku? Kapan aku bisa bebas bermain lagi tanpa masker? Kapan aku bisa lagi kesana sini tanpa masker gitu adik-adik ya. Hal yang sama juga kakak rasakan gitu ya. Bahkan Darren juga setiap keluar rumah Darren memakai masker supaya apa adik-adik? Supaya kita tidak terpapar virus ya adik-adik ya. Nah dalam keadaan begini pasti adik-adik merasakan bosan, merasakan kehilangan sukacita gitu ya. Rasanya sesuatu itu menjadi tidak pasti dan tidak menyenangkan. Namun kakak mau mengajak adik-adik semua untuk belajar dengan apa yang telah dilakukan oleh Yusuf.
Yusuf mempunyai pengharapan yang pasti di dalam Tuhan, dan akhirnya Yusuf mendapatkan berkat, mendapatkan keberhasilan karena pengharapannya itu di dalam Tuhan. Jadi adik-adik, pada saat ini kakak mau menghimbau kita semua supaya kita tidak kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Tetaplah bersuka cita, tetaplah berpengharapan dalam Tuhan. Dengan cara bagaimana? Tekun beribadah, tetap berdoa, dan melakukan segala sesuatu dengan penuh sukacita. Dan kakak percaya adik-adik semua akan diberkati Tuhan dengan segala keberhasilan, dengan segala kemenangan, dengan segala hal-hal yang baik seperti yang telah diterima oleh Yusuf, seperti yang kita bahas hari ini adik-adik ya. Baik, sampai di sini dulu cerita tentang firman Tuhan. Di akhir cerita ini kakak menitipkan satu ayat hafalan untuk adik-adik semua dari Roma pasal 8 ayat ke-28. Mari kita baca bersama-sama. Ya, Roma 8 ayat 28 berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita mau mengamini firman ini bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepada Tuhan dan dipilih Tuhan untuk menggenapi rencananya. Amin adik-adik. Ya, ayat hafalan ini kakak beri waktu 3-5 jam ke depan. Silakan adik-adik direkam video singkat. Untuk adik-adik yang belum bisa menghafal boleh membacanya ya. Untuk adik-adik balita boleh nanti mamanya membacanya dan mereka mengulanginya, lalu videonya dikirimkan kepada kakak. Adik-adik yang mengirimkan video dan menjawab dengan baik dan menghafal dengan baik ayat hafalan ini, akan kakak berikan hadiah yang menarik dan yang pasti sehat buat adik-adik. Baik, kita akan berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Kita akan akhiri di dalam doa bersama. Kakak minta adik-adik semua ambil sikap berdoa yang baik. Tutup matanya, lipat tangannya, dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami kembali diingatkan untuk memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Seperti Yusuf yang sudah Tuhan angkat menjadi orang yang berhasil dan menjadi berkat dalam kehidupannya oleh karena pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Oleh karena Yusuf, maka banyak orang akan diberkati. Demikian juga Tuhan, harapan kami kepadamu. Kami rindu menjadi anak-anak yang penuh dengan hikmat, kebijaksanaan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan yang akan memampukan kami melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah adik-adik sudah dengarkan firman Tuhan. Bagaimana ceritanya? Nanti C. Diana mau tunggu kesaksiannya karena di minggu terakhir biasanya kita akan ada Zoom atau video call. Nanti pasti C. Diana akan tanyakan kepada adik-adik bagaimana kesaksiannya dengan ibadah online pada minggu paginya ini. Nah, kita akan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Kita nyanyikan satu lagu. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kita selama 1 minggu ini, dan percaya bahwa pada minggu mendatang memasuki bulan yang baru, penyertaan Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Menaikkan syukurku.
Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku, besar setiamu. Besar setiamu di dalam hidupku. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami sudah selesai memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah online kami pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati adik-adik yang ada di rumah. Engkau juga memberkati kami yang ada di sini. Engkau berkati mereka Tuhan sepanjang minggu ke depan menghadapi bulan yang baru. Tuhan pimpin, Engkau jaga, Engkau lindungi mereka ya Tuhan dalam mereka menjalani masa studi online. Mampukan mereka, berikan kesehatan, kekuatan, Kau jaga, tutup bungkus mereka ya Tuhan, dia dan seisi rumahnya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah pada hari ini semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sudah sampai di ujung acara. Seperti biasa, Diana menghimbau adik-adik untuk tetap menjaga protokol kesehatan, tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ada lagi, biasanya kita ngomong 3M ya adik-adik, ini ternyata bilang ada 5M. Menghindari keramaian dan mengurangi mobilitas. Tapi tetap percaya bahwa Tuhan tetap melindungi kita dimanapun kita berada. Sampai ketemu lagi di bulan depan. Tetap sehat. Tuhan Yesus menjertai adik-adik. Shalom. Kita sudah berakhir. Jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah tiap minggunya meskipun kita selalu online. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan tubuh dan terapkan 3M, yaitu apa? 1. Cuci tangan. 2. Kita pakai masker. 3. Jaga. Tuhan Yesus berkati. Dadah.